Oke, mungkin di antara kalian ada yang lagi pusing karena harus nentuin jam tangan G-Shock mana yang ingin kalian beli. Padahal duitnya udah disiapin jauh-jauh hari, namun pilihan G-Shock yang sangat banyak ternyata malah bikin kalian pusing sendiri. Bagi sebagian orang mungkin ada yang merasa, kok gue nggak ngerasa srek ya dengan model baru G-Shock ini? Atau ada juga model G-Shock yang sudah bikin kalian jatuh hati, namun setelah kalian cek ternyata model tersebut adalah keluaran 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu. Memang hal ini cukup lumrah guys, di mana model-model lama G-Shock masih terus dijual hingga saat ini. Ada yang model dari 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan 15 tahun yang lalu. Nah, hari ini kami akan membahas mengenai perbedaan dari model-model G-Shock lama dan model G-Shock yang baru keluar 1-2 tahun belakangan ini. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini seperti biasa kami ingin menjawab sedikit kegalauan dari beberapa orang yang pertanyaannya sering masuk ke beberapa media sosial kami ataupun yang langsung menjapri kami lewat WhatsApp atau chat di berbagai marketplace. Oke, jadi inti pertanyaannya adalah kurang lebih begini guys. Banyak orang tuh sebenarnya sangat menyukai beberapa model G-Shock lawas yang mungkin sudah dirilis lebih dari 5 tahun yang lalu. Beberapa model tersebut mungkin sudah ada sejak 10 tahun lalu, seperti model GX56 ini atau model GA110 yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Bahkan yang lebih edannya lagi, desain kotak model 5600 ini sudah hadir sejak 30 tahun yang lalu. Dan nggak bisa dipungkiri kalau model-model tersebut masih sangat digemari oleh banyak orang hingga saat ini. Itu artinya sudah beberapa generasi terlewati dan model-model lawas tersebut masih mampu bertahan hingga saat ini. Nah, yang jadi pertanyaannya bagi kalian yang masih ingin membelinya tentu saja sangat banyak. Mulai dari apakah fitur-fiturnya yang sudah ketinggalan zaman, teknologi yang mungkin sudah usang, atau apakah kekuatan dan ketangguhannya masih bisa diandalkan hingga saat ini. Nah, mungkin ini yang bikin kalian galau banget bukan? Padahal model G-Shock-nya sih keren abis. Tapi muncul pertanyaan apakah aman membeli produk yang sudah lawas begini? Oke, jadi soal teknologi dan fitur jam jadul tersebut, ya, yang pasti masih sama dengan saat pertama kali dirilis dan itu artinya memang cukup ketinggalan zaman sekarang. Namun kalian nggak perlu khawatir dengan kekuatan dan ketangguhannya, karena justru setelah hadir cukup lama, kalian bisa tahu jika semua produk G-Shock mampu bertahan cukup lama. Rata-rata lebih dari 5 tahun dan bahkan banyak juga yang bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Tentu saja ini dengan perawatan yang memadai. Nah, saran dari kami sih kalau kalian sudah jatuh hati dengan satu model G-Shock, walaupun itu model lama, nggak apa-apa guys. Karena inti dari memakai jam tangan itu kan sebenarnya adalah mewakili dari selera kalian. Jadi nggak ada gunanya memakai jam tangan super canggih, tapi kalian nggak merasa nyaman dengan desain jam tersebut. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai perbedaan-perbedaan yang mungkin harus kalian pelajari dahulu sebelum membeli G-Shock saat ini. Karena jujur saja masih banyak yang merasa salah beli ketika jam tangan G-Shock mereka baru saja mendarat beberapa hari. Untuk itu ada dua model G-Shock yang akan kami hadirkan untuk mewakili kedua kubu tersebut, yaitu model baru diwakili GBX100 dan DW5600HR dari tim model lawas. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas, keduanya masih terlihat memiliki ciri khas atau DNA G-Shock yang cukup kental. Ya, hal ini karena Casio memang sangat bangga dengan semua desain G-Shock mereka, terutama model-model yang masih dijual hingga saat ini. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah untuk beberapa model G-Shock terbaru telah mendapatkan perubahan interface yang lebih bersahabat dan akan membantu orang-orang awam dalam melakukan penyesuaian. Hal ini karena sekarang semua menu-menu pada G-Shock tersebut telah memiliki judul sehingga kalian bisa menemukan apa yang ingin kalian sesuaikan lebih cepat. Nah, hal ini berbeda dengan sistem antarmuka pada model G-Shock lama yang dijamin bikin pusing bagi kalian yang belum terbiasa. Karena pada model lama tersebut, kita diharuskan menekan tombol dahulu untuk mengetahui di posisi mode apa kita berada. Dan pastinya kita juga nggak tahu akan melompat ke mode apa berikutnya sebelum menekan tombol. Ya, kecuali kalian sudah terbiasa dan sudah hafal dengan semua menu-menu di jam tangan kalian. Selain itu, pada model G-Shock terbaru, Casio sendiri telah menambahkan beberapa fitur bonus buat kalian seperti penyesuaian profile, airplane mode, vibration, phone finder, dan juga menu reset. Menu-menu tersebut kami yakini akan menjadi menu standar pada sebagian model-model G-Shock baru yang akan dikeluarkan oleh Casio. Oke, yang berikutnya adalah penggunaan LCD High Definition MIP
atau memori in-pixel pada model GBX 100 yang membuat tampilan informasi menjadi semakin halus dan tajam. LCD baru ini terbukti cukup mudah dibaca dibandingkan dengan model G-Shock lama, terutama pada sudut atau posisi miring. Tapi apakah Casio akan mengaplikasikan LCD ini terhadap semua produk baru mereka? Mari berharap begitu. Fungsi mobile link terus dikembangkan oleh Casio selama beberapa tahun ini. Dan yang terakhir, Casio meluncurkan aplikasi G-Shock Move yang lebih canggih jika kita bandingkan dengan aplikasi sebelumnya yaitu G-Shock Connected. Dengan aplikasi ini, kalian bisa melihat data-data olahraga lari kalian lebih detail dan lengkap. Sesuai dengan namanya yaitu G-Shock Move, aplikasi ini lebih ditujukan untuk fungsi olahraga lari bagi Anda yang menyukainya. Dan itulah beberapa hal baru yang mungkin akan kita temukan pada model-model G-Shock baru berikutnya. Namun jangan khawatir karena Casio sendiri bekerja keras untuk mempertahankan beberapa keunggulan dari G-Shock lama yang menjadi daya tarik mereka selama ini. Contohnya adalah peningkatan shock resistant melalui carbon core guard structure yang mulai cukup sering diaplikasikan pada semua model G-Shock mereka. Struktur ini selain lebih ringan, juga semakin kuat menahan getaran ataupun hantaman secara langsung terhadap jam tangan. Begitu juga dengan penggunaan baterai yang kami rasa semakin irit berkat modul baru yang terus dikembangkan oleh Casio. Buktinya walaupun menambah berbagai fitur seperti mobile link dan interface yang baru, rata-rata masa pakai baterai pada model G-Shock yang baru masih dipertahankan seperti model G-Shock yang lama yaitu sekitar 2 tahun. Fitur top solar sendiri kami yakin akan menjadi aksesoris atau hanya sebagai pemanis pada model-model G-Shock baru nantinya. Begitu juga dengan ketangguhan jam tangan G-Shock di dalam air yaitu fitur water resistant 200 meter tetap menjadi andalan jam tangan G-Shock yang bakal susah ditandingin merek-merek lainnya. Kami rasa dengan semua ketangguhan G-Shock selama ini, maka mereka bisa fokus untuk melakukan upgrade terhadap fitur-fitur jam tangan G-Shock agar semakin menarik dan bermanfaat. Oke, jadi nggak ada salahnya jika kalian tetap ingin membeli jam tangan model G-Shock yang lama tanpa ada embel-embel fitur baru tersebut. Karena semua ketangguhan dan kekuatan G-Shock tetap kalian dapatkan. Namun jika kalian sangat menyukai hal-hal yang canggih, mungkin saja model-model baru tersebut akan lebih sesuai buat kalian. Dan sampai di sini pembahasan kami untuk kedua model G-Shock yang berbeda generasi ini. G-Shock sendiri secara resmi telah menghadirkan model jam tangan pintar mereka yang memiliki level yang berbeda dengan kedua model tersebut. Namun sayang sekali model tersebut mungkin baru akan berada di Indonesia sekitar 2 bulan lagi. Buat kalian yang penasaran dengan model tersebut, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan notifikasi dari kami saat kami melakukan review terhadap model tersebut. Sampai jumpa dan terima kasih.